Ingin mendirikan BUMDes tapi bingung, kira-kira usaha apa yang tepat untuk BUMDes di tempat Anda? Tonton video ini sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat desa sekalian yang saya hormati? Jumpa lagi dengan saya di channel Peduli Desa 87. Di video kali ini saya ingin ingin membahas tentang masalah usaha BUMDes. Kira-kira usaha apa yang cocok, yang tepat untuk BUMDes di tempat kalian, di tempat Anda. Pada intinya usaha BUMDes itu harus disesuaikan dengan potensi lokal desa yang ada di desa-desa Anda. Misalnya di desa Anda potensinya peternakan, maka BUMDesnya bisa bergerak di bidang peternakan. Atau jika pertanian, maka bisa bergerak dengan masalah hasil-hasil pertanian dan berbagai. Intinya agar BUMDes itu sukses, maka perlu dilakukan penyaringan yang betul-betul serius mengenai jenis usaha apa yang tepat untuk dijadikan BUMDes. Nah, kali ini pada video ini saya ingin membahas ada sekitar 7 item atau 7 tema atau 7 kelompok jenis usaha yang bisa dilakukan oleh BUMDes. Nah, apa sajakah ke-7 kelompok usaha tersebut? Mungkin ada salah satu dari 7 kelompok usaha ini yang kebetulan termasuk potensi lokal di desa Anda. Jadi Anda bisa langsung mendirikan BUMDes dengan membuka usaha di bidang tersebut. Tonton terus videonya sampai selesai. Yang pertama, bisnis sosial atau serving. Nah, teman-teman sekalian, sahabat desa sekalian, bisnis serving, bisnis sosial ini tidak bertujuan untuk keuntungan profit. Jadi bagi Anda yang bagi masyarakat desa maupun pemerintah desa yang kebetulan ingin mendirikan sebuah BUMDes yang tujuannya bukanlah ke profit melainkan sebagai pelayanan terhadap masyarakat, maka bidang sosial ini sangat cocok sekali. Contoh dari bisnis sosial ini misalnya penyediaan air minum, penyediaan jasa untuk pengurusan segala sesuatu hal, misalnya surat-surat, KTP dan lain sebagainya. Intinya bisnis sosial ini adalah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk suatu hal. Jadi masyarakat tidak perlu lagi buang-buang banyak uang, tidak perlu lagi jauh-jauh pergi ke suatu tempat untuk melakukan suatu hal, tetapi bisa dilakukan oleh BUMDes di desa Anda. Jadi itulah kenapa BUMDes yang bergerak di bisnis sosial atau serving ini tidak bertujuan untuk profit. Walaupun saja pasti masih ada sedikit keuntungan yang bisa diperoleh. Yang nomor 2, keuangan, bisnis keuangan atau banking. Nah, inilah jenis bisnis BUMDes, jenis usaha BUMDes yang banyak sekali dilakukan atau dijalankan oleh BUMDes di seluruh desa di Indonesia. Jadi bisnis keuangan di sini sama saja dengan bisnis simpan pinjam atau koperasi simpan pinjam. Jadi BUMDes menyediakan pinjaman modal untuk masyarakat dengan bunga yang sangat minim sekali, sangat kecil, bahkan jauh lebih kecil dari bunga bank yang terkecil sekalipun. Nah, tujuan dari pendirian BUMDes di bidang keuangan ini tentu saja adalah untuk membantu masyarakat dalam hal permodalan, dalam hal keuangan, sehingga masyarakat tidak lagi terbebani oleh bunga yang sangat besar apabila harus meminjam uang sebagai modal usaha kepada bank, kepada rentenir, atau kepada jenis kredit lainnya. Nah, dengan demikian jenis BUMDes ini, peminjaman atau banking ini itu pertama juga mendapatkan keuntungan dari bunga yang ditetapkan, walaupun bunganya lebih kecil dari bunga bank atau bunga yang diberikan oleh rentenir, tetap saja BUMDes ini memperoleh keuntungan dari bunga peminjaman tersebut. Jadi bagi sahabat desa sekalian yang kebetulan di desanya banyak sekali masyarakat yang butuh pinjaman modal untuk usaha, maka bisa mendirikan BUMDes banking atau keuangan ini. Yang nomor 3, bisnis renting atau penyewaan. Nah, sahabat desa sekalian, ada jenis atau bidang bisnis lainnya yang bisa digeluti oleh BUMDes di desa Anda, yaitu bisnis penyewaan atau bisnis renting. Nah, penyewaan di sini misalnya adalah penyewaan alat-alat pesta, alat-alat pernikahan, penyewaan sound, terop dan lain sebagainya, atau bahkan rental mobil, rental kamera dan berbagai jenis bisnis rental lain. Intinya apapun itu, yang jelas barang-barang yang direntalkan, yang disewakan itu adalah barang-barang yang dibutuhkan oleh banyak masyarakat di desa Anda. Dengan
mengadakan bisnis ini, dengan terjun ke dunia bisnis renting ini, maka BUMDes selain mendapatkan keuntungan dari biaya sewa yang dikeluarkan oleh masyarakat yang menyewa, juga telah membantu masyarakat untuk memberikan pelayanan berupa penyewaan tersebut, misalnya di penyewaan pesta, alat pesta, maka bisa memberikan bantuan kepada masyarakat dengan biaya sewa yang lebih murah daripada sewa-sewa di tempat lain atau selain BUMDes. Jadi itulah keuntungan bisnis BUMDes di bidang penyewaan. Yang nomor 4, bisnis broker atau lembaga perantara. Jadi broker ini bisa dikatakan sebagai lembaga perantara. Nah, dengan terjun ke bisnis ini, BUMDes bisa menjadi perantara antara masyarakat dengan sebuah perusahaan besar misalnya. Jadi masyarakat tidak perlu lagi menjual hasil panennya kepada tengkulak, dan biasanya bisnis di bidang broker ini bergerak di bidang hasil pertanian, misalnya pertanian kopi misalnya. Masyarakat tidak perlu lagi menjual kopi kepada tengkulak dengan harga yang tentu saja lebih murah, tetapi bisa menjualnya kepada BUMDes dengan harga yang lebih mahal daripada harga yang ditetapkan oleh tengkulak. Adapun BUMDes kemudian nanti menyalurkan hasil pembeliannya kepada produsen besar secara langsung, sehingga BUMDes memiliki keuntungan dari laba penjualan tersebut. Dan selain pertanian, peternakan juga bisa menjadi bisa digeluti dalam bidang broker ini. Jadi BUMDes bisa menjadi lembaga perantara di antara peternakan, sapi, peternakan ayam, itu bisa menjadi. Jadi intinya apapun itu, BUMDes bisa hadir sebagai perantara, lembaga perantara atau broker antara masyarakat dengan produsen besar, sehingga masyarakat yang awalnya penjualan hasil panennya murah bisa sedikit lebih tinggi. Begitu pula dengan BUMDes bisa memperoleh keuntungan dari jasa perantara tersebut. Yang kelima, bisnis trading atau perdagangan. BUMDes juga bisa bergerak di bidang perdagangan. Perdagangan apa ya? Perdagangan komoditas apa yang dihasilkan oleh masyarakat desa di tempat Anda. Jadi hasil pertanian, misalnya hasil ternak atau hasil UMKM yang ada di desa kalian itu bisa dibeli oleh BUMDes, kemudian BUMDes menjualnya ke konsumen secara langsung. Jadi di sini dengan adanya BUMDes ini, maka BUMDes akan sedikit membantu masyarakatnya yang memiliki UMKM atau memiliki panen yang besar dalam hal penjualan, dan masyarakat tidak lagi bingung dan tidak lagi merasa dibeli rendah harganya karena ada BUMDes. BUMDes ini bisa menjadi membeli dengan harga di atas rata-rata, kemudian menjualnya kepada konsumen secara langsung, sehingga dari hasil penjualannya pun bisa memperoleh keuntungan. Inilah bidang yang bisa dilakoni oleh BUMDes, yaitu perdagangan atau trading. Jadi mengenai jenis perdagangannya, silahkan sesuaikan dengan potensi lokal yang ada di desa Anda. Pasti ada kira-kira potensi apa yang ada di desa Anda terkait dengan perdagangan ini. Yang keenam adalah usaha bersama atau holding. Jadi sahabat-sahabat sekalian, ada jenis usaha, bidang usaha yang bisa dilakoni oleh BUMDes, yaitu usaha bersama. Usaha bersama di sini maksudnya adalah usaha antar desa. Jadi ada dua desa, di mana kedua desa ini memiliki satu potensi lokal desa yang sangat prospek untuk dijadikan lahan bisnis. Maka dua desa ini bisa bergabung, bisa bekerja sama dan mendirikan BUMDes bersama. Dan itu sudah ada ketentuannya di dalam undang-undang maupun Permendagri tentang BUMDes bersama ini. Adapun jenis usaha yang bisa dilakoni banyak sekali, misalnya masalah desa wisata, kemudian pengadaan air minum, kemudian bisa juga masalah jasa konstruksi misalnya dan lain sebagainya. Intinya sesuaikan jenis usaha yang akan dibangun oleh BUMDes bersama ini sesuai dengan potensi lokal yang ada di desa kalian. Contoh sederhananya begini, dari dua desa, desa A dan desa B misalnya, di antara perbatasan kedua desa ini terdapat sebuah danau yang sangat indah. Nah, danau itu separuhnya milik desa A, separuhnya milik desa B. Maka danau ini bisa dimanfaatkan sebagai tempat wisata oleh BUMDes, dan BUMDes itu tentunya harus kerjasama antara desa A dan desa B. Jadi berdirilah yang namanya BUMDes bersama. Itulah satu contoh sederhana saja. Untuk lainnya mungkin Anda bisa berkreasi, Anda bisa mencari ide lain tentang tentang ide untuk bisnis BUMDes bersama ini.
Yang ketujuh, kontraktor. Nah, sahabat desa sekalian, BUMDes bisa menjadi atau bisa menyediakan jasa kontraktor. Tentu saja dengan hal ini harus disesuaikan dengan SDM dan SDA yang ada ya. Nah, dengan menjadi kontraktor ini menyediakan jasa kontraktor, misalnya kontraktor pembangunan jalan, kontraktor penyediaan bahan-bahan untuk sarana umum dan lain sebagainya, maka BUMDes ini sudah akan memiliki profit yang sangat besar sekali. Kenapa? Karena sejak tahun 2018 kemarin pemerintah sudah melarang pemerintah desa untuk menggunakan jasa kontraktor dari luar. Jadi tidak boleh proyek desa itu dikerjakan oleh kontraktor, tidak boleh dikontraktualkan, itu bahasa sederhananya. Nah, adapun pengerjaannya itu bisa dilakukan oleh masyarakat desa sendiri. Nah, jika Anda mendirikan BUMDes yang bergerak di bidang kontraktor ini, maka Anda bisa menarik sebanyak mungkin tenaga dari masyarakat desa untuk kemudian dipekerjakan dalam pembangunan di desa tersebut. Entah pembangunan proyek jalan, pembangunan sarana dan prasarana, atau bahkan hanya bergerak di bidang penyediaan barang saja, misalnya barang-barang yang dibutuhkan seperti semen, besi dan lain sebagainya, batu, pasir. Jadi bergerak di bidang tersebut. Nah, insya Allah dengan bergerak di bidang kontraktor ini, maka BUMDes yang dikelola oleh desa Anda akan memiliki omset yang cukup besar, karena ya seperti saya katakan tadi, sejak tahun 2018 sudah tidak boleh pengerjaan dikerjakan oleh kontraktor dari luar. Nah, itulah sahabat desa sekalian, 7 bidang yang bisa dilakoni oleh BUMDes. Jadi, mana bidang yang Anda pilih tergantung dari potensi lokal di desa Anda. Intinya, apapun BUMDes yang ingin Anda dirikan, di masyarakat di desa Anda, pastikan BUMDes itu bermanfaat, memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat, baik manfaat di bidang keuangan, di bidang jasa, maupun di bidang lainnya. Yang jelas intinya BUMDes itu harus bermanfaat bagi masyarakat di desa tersebut, dan juga tentunya BUMDes itu harus memiliki profit atau keuntungan untuk memajukan dirinya sendiri. Karena apa? Karena BUMDes itu adalah badan yang berdiri sendiri, tidak terpaku pada badan-badan lain di desa. Jadi mandiri. Itu adalah badan hukum atau ya yang mandiri lah pokoknya. Jadi butuh yang namanya profit. Nah, contoh-contoh dari BUMDes yang sukses misalnya di bidang pariwisata seperti di Ponggok, kemudian ada di desa di Malang dan sebagainya, itu bisa jadi inspirasi kalian, inspirasi Anda untuk menggali potensi lokal di desa Anda yang kira-kira bisa mensukseskan BUMDes yang Anda bangun. Jadi itulah sedikit informasi yang bisa saya share pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.